7 hal tentang Yesus yang tak banyak orang ketahui. Kali ini saya akan membahas 7 fakta Tuhan Yesus yang tak banyak orang ketahui. Yesus orang Nazaret menjadi panutan dalam iman bagi kita umat Kristiani atau yang sering disebut Nasrani. Keteladanan Yesus membuat banyak orang merasa mengenal Yesus secara pribadi. Namun, sejumlah ilmuwan mengungkapkan, ada beberapa hal yang banyak orang tidak tahu tentang Yesus, karena hal tersebut tidak secara langsung dinyatakan di dalam kitab suci. Ilmuwan itu antara lain John F. Walfoot yang menjadi editor Bible Knowledge Commentary dan Gordon J. Wenham, pakar Perjanjian Lama dan ikut menulis Holman Illustrated Bible Dictionary. Kita langsung saja ya, ini 7 hal tentang Yesus yang jarang diketahui umum. 1. Setan mengakui kedaulatan Yesus. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa adalah suatu peristiwa mukjizat yang diperbuat oleh Yesus Kristus yang dicatat dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Peristiwa ini secara khusus dicatat dalam 3 kitab Injil sinoptik, yaitu pada Injil Matius pasal 8, 1 Injil Markus pasal 5, 2, dan Injil Lukas pasal 8. Legion adalah nama sekelompok roh jahat yang merasuki seorang pria yang tinggal di Gadara, daerah Gerasa, dan akhir diusir keluar dari orang itu oleh Yesus Kristus. Lalu Yesus dan murid-muridnya sampai di seberang danau, di daerah Gadara. Saat Yesus turun dari perahu, seorang laki-laki yang dikuasai oleh roh jahat langsung menemuinya. Orang itu keluar dari gua-gua pekuburan yang ada di dekat pantai itu. Orang itu memakai gua-gua pekuburan itu sebagai tempat tinggalnya dan dia sangat berbahaya. Orang-orang Gerasa seringkali mengikat dia, tetapi dia bisa terlepas biarpun dia sudah diikat dengan rantai besi. Waktu kaki dan tangannya diikat dengan rantai besi, dia memutuskan rantai itu. Rantai yang di kakinya, dibantingnya sampai hancur, tidak ada seorang pun yang bisa menahan dia. Siang malam orang itu berada di dalam gua-gua pekuburan itu dan di bukit-bukit yang ada di sekitar situ, dia sering berteriak dan melukai badannya dengan batu. Waktu dia melihat Yesus dari jauh, dia lari dan berlutut di hadapannya. Lalu Yesus beberapa kali berkata kepada roh jahat itu, "Hei roh jahat, keluar dari orang ini." Lalu dengan suara keras orang itu berteriak, "Yesus Anak Allah yang tertinggi, kenapa kamu mengganggu saya? Saya minta supaya kamu berjanji dengan nama Allah bahwa kamu tidak akan menyiksa saya." Lalu Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Setan-setan yang ada dalam orang itu menjawab, "Legion, karena kami yang menguasai dia banyak sekali." Dan setan-setan itu meminta Yesus berulang kali supaya dia tidak mengusir mereka keluar dari daerah itu. Waktu itu, di sisi bukit yang curam, ada sekelompok besar babi piara yang sedang makan. Jadi semua roh jahat itu minta kepada Yesus, "Izinkan saja kami masuk ke dalam babi-babi itu." Lalu Yesus setuju.
dan roh-roh jahat itu langsung keluar dari orang itu lalu masuk ke dalam babi-babi itu. Kemudian babi-babi itu lari dengan cepat, lalu terjun dari pinggir jurang ke dalam danau dan mati tenggelam. Jumlah babi itu kira-kira 2000 ekor. Di dalam ayat itu jelas Yesus sangat berkuasa dan diakui sebagai wujud Tuhan di dunia. 2. Yesus melindungi orang Yahudi saat Eksodus. Trinitas selalu bekerja bersamaan dan menjadi satu kesatuan. Dan di saat orang Yahudi lari dari kejaran prajurit Farisi, di dalam Injil dijelaskan secara detail, Yesus membantu mereka melalui masa-masa tersebut. Dalam Injil Paulus, 1 Korintus 10 ayat 3-4 tertulis, mereka semua makan dari roh yang sama dan minum dari roh yang sama, mereka minum dari roh batu yang menemani mereka, dan batu itu adalah Kristus. Ini bukanlah pertama kali Yesus disebut dalam Perjanjian Lama dan ada di dalam Injil, meski dalam bentuk rupa Allah. 3. Yesus bukan hanya sebagai tukang kayu, tetapi juga ahli bangunan. Injil Markus 6 ayat 3 menulis Yesus sebagai tukang kayu. Tetapi yang dimaksud artinya lebih luas, lebih dari sekedar tukang kayu, tetapi seseorang yang mempunyai keahlian konstruksi. Orang Yunani, pada tahun 700 sebelum Masehi, menyebut tukang kayu sebagai tekton, yang tidak hanya memahami perkayuan, tetapi juga memahami tentang material bangunan. Sejumlah ahli Injil menyebut bahwa pada masa Yesus, kayu sangat langka. Hampir seluruh rumah pada saat itu terbuat dari batu. Yesus belajar membuat rumah dan sinagoga di seluruh Galilea dari sang ayah, Yusuf. 4. Yesus menguasai lebih dari 3 bahasa. Kita mengetahui bahwa bahasa ibu Yesus adalah Aram, bahasa bangsa Israel. Yesus juga bisa menguasai bahasa Ibrani untuk berkhotbah di sinagoga. Saat itu, sejumlah sinagoga menggunakan kitab suci Septuaginta, kitab suci Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Saat Yesus berbicara dengan orang-orang di luar Galilea, diperkirakan Yesus menggunakan bahasa Yunani, bahasa Yunani yang paling umum digunakan oleh orang-orang daerah Timur Tengah untuk pada masa itu. Nah, di saat Yesus berbicara dengan orang Romawi, kemungkinan Yesus menggunakan bahasa Latin, seperti tertulis di Injil Matius 8 ayat 13. 5. Yesus tidak berparas rupawan. Belum ada deskripsi fisik Yesus secara gamblang di Injil, tetapi Yesaya bernubuat dan menjadi petunjuk penting sosok Yesus. Dia tidak tampan atau cantik yang dapat menarik perhatian kita. Tidak ada yang spesial dari dirinya yang bisa membuat kita terbuai. Kitab Yesaya 53 ayat 2b terjemahan Alkitab versi NIV. Setelah kerajaan Roma menghabisi pengikut Yesus, pada abad 350 Masehi kaum Kristen awal menggambarkan Yesus untuk pertama kalinya. Yesus digambarkan memiliki rambut panjang. Gaya rambut panjang sangat sedang tren pada masa abad pertengahan. Namun Rasul Paulus justru menulis di 1 Korintus 11 ayat 14 bahwa rambut panjang adalah
haram. Namun demikian, Yesus pernah berucap bahwa Dia hadir untuk apa yang Dia katakan dan lakukan, bukan bagaimana tampaknya Dia. 6. Yesus sosok yang mengagumkan. Berdasar uraian di dalam Injil, ada dua peristiwa yang menuliskan Yesus membuat orang-orang terkagum-kagum. Yesus membuat orang Nazaret terpana di saat orang-orang kehilangan keimanan terhadap dirinya. Yesus tidak menunjukkan mujizat. Injil Markus 6 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Tidak hanya orang Nazaret, tetapi juga orang Romawi juga terkagum-kagum, seperti tertulis di Injil Lukas 7 ayat 9. 7. Yesus bukan vegetarian. Dalam Perjanjian Lama, Allah memberikan petunjuk hewan apa saja yang bisa digunakan untuk berkurban dalam berdoa. Tentunya, hal ini bertentangan dengan paham para vegetarian di zaman modern tentang daging atau hewan. Tuhan tidak memberikan larangan bagi para pengikutnya, meski sempat memberikan petunjuk agar tidak mengkonsumsi makanan tidak sehat seperti kelinci, babi, ikan tak bersirip, serangga atau kadal. Yesus sebagai penganut Yahudi yang taat akan merayakan Hari Paskah orang Yahudi dan menikmati daging domba. Injil juga menyebutkan bahwa Yesus makan ikan, dan ini membuat aturan diet bagi kaum Nasrani dihapus. Nah, itu dia fakta menarik mengenai Tuhan Yesus yang tidak banyak orang tahu. Semoga menambah pengetahuan umum saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.